Ada seorang syekh teman-teman di Saudi. Dia lagi isi pengajian di Jeddah, ini kejadian yang lain tentunya. Saya sering angkat kisah ini karena saya terenyuh juga melihat bagaimana semestinya kita mencontohi mereka ya. Dia lagi pengajian lalu ditelepon oleh ayahnya. Kalau tadi kan ditelepon oleh ibunya yang di Madinah itu. Ini ditelepon oleh ayahnya. Dia matikan mikrofon supaya ayahnya tidak tahu kalau dia lagi pengajian. Setelah salam, Waalaikumsalam, kata ayahnya dengan spontan sebagai seorang ayah biasa minta sama anaknya mengatakan, "Nah, ayah lagi mau ngundang teman-temannya, ayah butuh 5 ekor kambing." "Baik ayah, ada yang lain?" "Nggak ada, itu aja nak." "Insya Allah ayah butuh besok." Ini sudah mau acara besok. Kebetulan ayah tinggal di Qasim. Di Neron ini, Syekh ini tinggal di Jeddah. Jauh sekali tuh. Gitu kan. Udah selesai. Ayahnya nggak bilang transfer uang atau apa, cuma bilang butuh 5 ekor kambing. Dia bilang, "Baik ayah." "Ada yang lain?" "Nggak ada." "Ya sudah." Assalamualaikum. Setelah ayahnya Assalamualaikum ditutup Waalaikumsalam. Dia bilang sama jemaahnya, "Maaf jemaah sekalian, ayah saya lagi butuh bantuan saya, maka pengajian saya tutup dulu." Ditutup pengajian. Kemudian beliau luar biasa ya akhlak yang beliau buat ini. Mungkin ini tidak terfikir oleh banyak orang gitu. Dia pergi sewa mobil pick up. Dia beli di pasar kambing di Jeddah 5 ekor kambing yang terbaik, ditaruh di belakang mobil pick up itu. Dia setir sendiri. Itu kalau tidak salah, kalau saya tidak salah sekitar 1000 km jaraknya. Ya mungkin lebih jauh dari Jakarta ke Surabaya. Lebih jauh itu. Ya. Dia bawa mobil sendiri, dia ketemu ayahnya, ya, tiba, dia jalan mulai dari siang itu atau pagi itu, dia tiba tengah malam, terus dia salaman sama orang tuanya, habis sholat subuh, dia berikan kambingnya, lalu dia mengatakan, "Ayah, ini pesanannya." Dah, dia salaman, dia pulang lagi ke Jeddah. Padahal bisa saja kan, mungkin kalau bagi kita, kita sudah anggap sangat berbakti, kita minta nomor rekening, kita transferkan uang. Ini tidak. Dia langsung meraih itu. Kisah yang unik juga dari Uwais Al-Qarni rahimahullah. Dan ini sebabnya juga saya berikan nama anak laki-laki saya Uwais ya. Saya terinspirasi betul dengan kisah-kisah beliau rahimahullah. Beliau sebenarnya hidup di zaman Nabi SAW, hanya tidak sempat lihat Nabi dengan mata kepala, maka diistilahkan dengan tabi'in ya. Sebenarnya beliau itu kalau sempat lihat Nabi pada saat itu diistilahkan dengan sahabat, karena syarat sahabat adalah harus melihat Nabi SAW secara fisik. Kalau dia buta, minimal bertemu dengan Nabi SAW, bersalaman gitu kan, interaksi dengan Nabi SAW. Nah Uwais ini nggak sempat. Dia pas setelah Nabi SAW meninggal berapa hari, dia baru tiba di Madinah gitu kan. Jadi tidak ketemu sama Nabi SAW. Tapi yang jelas Nabi SAW pernah bilang kepada para sahabat, afdal tabi'in, tabi'in yang paling afdal, generasi yang setelah sahabat adalah Uwais Al-Qarni. Lalu Nabi SAW panggil Umar bin Khattab, panggil Ali bin Abi Thalib, 2 sahabat yang mulia, mertua Nabi sama anak mantu Nabi, dan dua-dua dijamin masuk surga. "Hai Umar, hai Ali, kalau kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni dari suku Qarn di Yaman, ya, minta agar dia beristighfar kepada Allah untuk kalian." Orang itu ciri-cirinya begini disebutkan, ciri-ciri dari suku Qarn, dia pernah kena penyakit kulit, kemudian dia berdoa sama Allah, tertinggal kurang lebih seperti dirham di pundaknya, dia punya orang tua ibu yang sangat tua dan dia sangat bakti kepadanya. Sebutkan cirinya oleh Nabi SAW. Sampai Umar bin Khattab tiap tahun itu semenjak Nabi hidup sibuk tanya jemaah haji dari Yaman, ada nggak namanya Uwais Al-Qarni, setiap tahun terus saja sampai Nabi meninggal, sampai Abu Bakar meninggal di zaman khilafahnya beliau, tiap tahun di musim haji tanya, sampai terakhir di tahun 23 Hijriah akhir hidupnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di musim haji terakhir beliau tanya orang-orang dari Yaman, mereka mengatakan, "Ya Amir Mukminin, hampir setiap tahun Anda tanya nama Uwais, kami nggak kenal, tapi saya ingat," kata salah seorang di antara mereka, "ada satu orang penggembala kambing di padang pasir kami di Yaman, itu bernama Uwais, memang dari suku Qarn, dia penggembala kambing, dia akan haji tahun ini." Kata Umar, "Baik, kalau dia datang sampaikan kepada saya." Begitu dia tiba, orang Yaman ini datang menyampaikan di Amir Mukminin, sudah datang dia. Lalu Umar menemui, lalu setelah ketemu mengatakan, "Hai Uwais, apa kau bernama Uwais?" Dia bilang, "Iya." "Dari suku Qarn?" "Iya." "Apa kau punya seorang ibu yang tokoh bakti?" Dia bilang, "Iya." "Apa kau pernah kena penyakit kulit, kemudian kau berdoa sama Allah agar disembuhkan kecuali sebesar dirham?" Dia bilang, "Iya." Kata Umar bin Khattab, "Mohon ampunlah untuk saya." Kata orang itu, Uwais Al-Qarni belum kenal awalnya. Lalu dia mengatakan, "Siapa Anda? Semoga Allah merahmati Anda." Kata Umar bin Khattab. Kata Uwais, "Saya memohon ampun untuk Anda, wahai Amir Mukminin." Kata dia, "Iya, karena Nabi SAW yang sampaikan kepada saya untuk itu." Kata dia, "Nabi SAW yang bilang?" Kata Umar, "Iya." Maka Uwais pun memohon ampun untuk Umar bin Khattab. Setelah itu Umar keliling cari sahabatnya,
kekasih dia, Ali bin Abi Thalib, yang merupakan juga mertua dia. Karena Umar bin Khattab menikah di akhir hidupnya dengan Ummu Kalthum, anaknya Ali bin Abi Thalib. Mana Ali? Mana Ali? Dicari Ali. Begitu Ali ditemui, lalu kata Umar, aku telah bertemu dengan Uwais, segera jalankan wasiat Nabi SAW, mohon ampun kepadanya. Ali bin Abi Thalib cari, di mana ketemu? Mohon ampun juga mengatakan hal yang sama. Itu tersebar di musim haji. Ternyata Uwais Al-Qarni ini, ya, apa namanya? Dia telah ditemui oleh Umar dan Ali. Maka mereka semua memohon ampun, maksudnya minta agar Uwais Al-Qarni memohon ampun kepada Allah untuk mereka. Tapi mereka sudah tidak temukan Uwais pada saat itu. Ya. Beberapa tahun setelah itu dikatakan ditemukan Uwais Al-Qarni berada di Irak, ya, yang sedang memungut sisa makanan orang yang masih bagus, gitu kan, dibersihkan sampai dipanasi lalu dibagi lagi antara dia sama orang-orang miskin. Hidupnya susah. Tapi ada kisah berhubungan dengan bakti sama orang tuanya, dan cukup banyak dinukil. Di antaranya ada dua yang saya sampaikan. Yang pertama, beliau pernah diminta oleh ibunya sudah tua dan matanya buta, minta, saya selalu kau bakti Uwais, tapi ada satu hajat saya, hati saya terus bergejolak ingin lakukan, semoga kau bisa penuhi hajat saya itu. Kata Uwais, sebutkan ibu. Kata ibunya, saya ingin sekali haji, saya ingin sekali haji, ya. Maka Uwais mengatakan, baik ibu. Padahal dia orang tidak mampu, gak ada duitnya nih, orang miskin. Tapi dia gak mengatakan tidak, dia bilang baik ibu, insya Allah doakan saya supaya saya bisa penuhi itu. Uwais selalu berpikir, bagaimana caranya? Dia naik ke atas sebuah bukit di Yaman, apa yang harus dilakukan? Dia sambil berdoa sama Allah, ya Allah, engkau tahu aku tidak punya kemampuan finansial, gak ada duit. Bagaimana saya bisa hajikan orang tua saya, ibu saya? Saya juga gak mungkin biarkan ibu saya pergi haji sendiri, gitu kan? Sudah tua, butuh mahram dan seterusnya. Maka muncul di benak dia pada saat itu untuk membeli kambing. Dia datang ke satu penjual kambing, ternyata dia tadi mau beli kambing besar, tapi uangnya nggak cukup, dia cuma bisa beli kambing kecil yang baru sekian bulan umurnya. Lalu dibelilah kambing tersebut. Setelah dia beli, apa yang Uwais kerjakan setiap hari, rahimahullah, beliau mencari bukit tinggi di Yaman, di kota dia, di kampung dia itu, dan setiap hari gendong kambing itu. Setiap hari dia gendong kambing. Dia gendong kambing itu naik sampai ke puncak gunung, lalu dia gendong lagi turun. Orang-orang di kampungnya bilang, Uwais ini kenapa, sudah gila barangkali, ngapain dia gendong-gendong kambing naik gunung turun gunung? Kambing digendong untuk apa? Lepas saja dia jalan sendiri kan gitu. Bagian naik ke gunung turun gunung, terus saja orang olok-olok, orang nggak tahu. Uwais tetap diam saja. Sampai dia di hari-hari pertama merasa kesulitan menggendong kambing karena naik gunung susah, berat. Apalagi lama-kelamaan kambing itu makin besar. Terus dia lakukan, ya, sampai kambing itu sudah besar dan berat, dan dia berhasil menggendong ke atas dan ke bawah gitu. Setelah itu tiba musim haji, dia mengatakan, ibu, sudah saatnya kita haji insya Allah. Ibunya melintangkan air mata karena gembira segala macam. Apa yang terjadi? Uwais karena tidak punya biaya untuk bayar transportasi, gak punya unta, pada saat itu tidak ada pembayaran apa-apa, tidak ada duit. Maka dia jalan kaki dari Yaman menggendong ibunya. Jadi ternyata yang diketahui oleh orang dia gendong-gendong kambing itu, dia ingin latihan, dia kuat nggak gendong ibunya, ya. Dan ternyata Allah SWT berkahi, berhasil haji bersama ibunya. Lihat bagaimana mereka luar biasa berbakti.